Kalau bahasa awamnya kita bilangnya keloid ya. Jadi tumbuh jaringan ikat baru yang menyebabkan sarafnya kejepit lagi. Oh, oke. Jadi waktu itu yang kita lakukan utamanya adalah kita melakukan pembebasan ulang lagi sarafnya. Ya, jadi waktu itu karena dari MRI yang terbaru ya waktu itu kan ibu datang kita MRI ulang ya. Begitu saya lihat MRI-nya, memang saya sampai harus turun ke radiologi. Saya curiga, ini sepertinya ada penebalan ulang yang menyebabkan sarafnya kejepit. Pinggang belakang bawah ini kan sampai ke kaki kiri itu jalan aja ya dok ya udah, dia kan pakai kursi roda tuh, kalau berdiri ya udah bungkuk. Tiduran aja udah nggak bisa lurus ya. Bisa. Saya ingat saya periksa ibu di poli itu, saya minta lurus begini nggak bisa, harus nengkok. Miring dan kaki itu sampai ke dada kan. Ya alhamdulillah ya dok ya, 8 bulan setelah operasi itu udah banyak yang bisa dilakukan gitu kan. Kayak bisa nganter anak sekolah, terus olahraga sama teman-teman komplek gitu kan. Alhamdulillahnya kan udah nggak pakai obat nih dok. Itu yang bikin happy. Oh, berarti udah lepas obat sama sekali? Iya. Penanganan rasa sakit udah nggak ada? Enggak. Hari Hersama Dr. Christian menemui pasien HNP pasca 8 bulan operasi. Seperti apa? Ini dia. Waktu itu Juli dia datang ke Mandaya. Dari 2018 dia sudah didiagnosa dengan HNP. Lalu 2022 itu sudah pernah dilakukan suntik ya, pernah dilakukan laser tetapi masih nyeri. Sampai akhirnya 14 Februari 2023 dilakukan tindakan endoskopi ya, operasi endoskopi, tetapi pasiennya enak bulan Februari, Maret, April, Mei itu enak. Juni dia tiba-tiba merasakan sakit lagi sampai tidak bisa jalan. Dan ternyata setelah kita lakukan MRI, pada pasien ini terjadi, mungkin bahasa awamnya kita bilangnya seperti muncul keloid ya, keloid pada luka operasi yang sebelumnya, sehingga yang sebelumnya sarafnya sudah bebas, dia menjadi tertekan lagi. Nah ini yang jadi kita sebutnya seperti ada penebalan, sehingga waktu itu yang operasi yang kita lakukan ya adalah membebaskan lagi saraf yang terjepit karena keloidnya ini. Setelah operasi pasiennya besoknya sudah jauh perbaikan, hari kedua juga dia sudah mulai belajar jalan. Setelah itu sudah lama nih tidak kontrol lagi ke saya. Makanya saya juga kita ingin ketemu lagi untuk melihat, menanyakan kondisinya hari ini bagaimana. Ya alhamdulillah ya dok ya, 8 bulan setelah operasi itu udah banyak yang bisa dilakukan gitu kan. Kayak bisa nganter anak sekolah, terus olahraga sama teman-teman komplek gitu kan. Ponpit malah kita ikutan juga mau bisa, terus lah jalan aja udah kuat. Pertamanya sekilo dulu kan, cuma sekilo keliling sekolah gitu, naik, akhirnya makin sering jalan kaki tuh ya makin naik kilometernya gitu. Iya. Udah mulai. Jadi udah terbiasa aja gitu jalannya. Mau dia cuma kalau lari memang sayanya kayak ragu-ragu gitu dok. Tapi kan lari mah terlalu ini. Alhamdulillahnya kan udah nggak pakai obat nih dok. Itu yang bikin happy. Oh, berarti udah lepas obat sama sekali? Iya. Penanganan rasa sakit udah nggak ada? Enggak. Dari awal operasi habis setelah operasi juga udah nggak lama kan ya minum obat. Malah obat yang dokter kan banyak ngasih tuh, katanya kalau misalnya takut kerasa gini-gini. Ya pas ngerasa udah badan enak, ini masih ada kok obatnya dok. Disimpan aja, nggak usah diminum. Miobat, Kombazim, Ya. kayak gitu-gitu. Karena rasanya, udah enak, ngapain gitu kan, pakai obat. Pinggang belakang bawah ini kan sampai ke kaki kiri itu jalan aja ya dok ya udah, dia kan pakai kursi roda tuh, kalau berdiri ya udah bungkuk. Tiduran aja udah nggak bisa lurus ya. Bisa. Saya ingat saya periksa ibu di poli itu, saya minta lurus begini nggak bisa, harus nengkok. Miring dan kaki itu sampai ke dada kan. Terus waktu MRI gimana dok? Dibius? Itu maksain banget itu, udah nggak bisa gitu. Sakit banget? Sakit. Makanya kan katanya tulang belakangnya sampai lurus gitu, mungkin tegang gitu. Ya, jadi ada efek di mana kalau saraf kejepit, pasti tubuh kita akan secara tidak kita sadari itu kita berdirinya akan miring. Ya mencari posisi yang enak supaya tidak sakit. Iya. Kalau posturnya nggak baik, itu kan otomatis otot itu kerjanya nggak seimbang antara kiri sama kanan. Dan itu akan menyebabkan ya salah satu sisi itu pasti jadi spasm atau kram atau kaku. Dan itu malah jadi bikin sakit lagi. Dan sakitnya lagi udah sarafnya kejepit bikin sakit, ototnya bikin sakit. Ya itulah lingkaran setan aja tuh sakit terus. Ya obat juga nggak ngaruh sama sekali itu. Oke, jadi sebenarnya sih Ibu Aprilia ini
masalahnya bukan bantalan nih sebenarnya. Oh, bukan. Jadi waktu itu kan bantalannya memang sudah dioperasi. Iya. Ya. Yang jadi masalah itu adalah mungkin kalau bahasa awamnya kita bilangnya keloid ya. Jadi tumbuh jaringan ikat baru yang menyebabkan sarafnya kejepit lagi. Oh, oke. Jadi waktu itu yang kita lakukan utamanya adalah kita melakukan pembebasan ulang lagi sarafnya. Ya, jadi waktu itu karena dari MRI yang terbaru ya waktu itu kan ibu datang Iya. kita MRI ulang ya. Begitu saya lihat MRI-nya memang saya sampai harus turun ke Kedua radiologi. kali. Curiga ini sepertinya ada apa kita bilangnya Kebebalan. penebalan ulang yang menyebabkan sarafnya kejepit, sedangkan bantalannya itu kelihatannya sudah berkurang dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena kan yang operasi sebelumnya Februari itu. yang operasi Februari itu kan pasti sudah dilakukan sesuatu untuk mengambil bantalannya. Nah sayangnya ya memang pada kasus ibu ini ya mungkin kita bisa bilang apes ya. Trek operasinya itu yang sebelumnya sudah dikosongkan untuk membebaskan sarafnya, timbul lagi ya bahasa awamnya daging yang baru lah. Daging yang baru dan itu menyebabkan penekanan lagi ke sarafnya. Sehingga ya kita lakukan lagi operasi ulang ya dengan teknik arthro spine, dengan teknik minimal invasif. Kita pastikan sarafnya itu bebas dan ya ditambahkan obat untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi pelengketan tersebut. Iya. Ya, tapi ya untungnya langsung besoknya langsung berasa ya Bu ya efeknya. Iya. Di sini itu saya ngerasa sendiri gitu ya, pengalaman saya sendiri operasi di Februari dan operasi di sini di bulan Juli itu sangat-sangat berbeda gitu. Dari penanganannya juga sampai sekarang nih udah 8 bulan berjalan gitu kan, saya sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan lebih baik. Saya bisa jalan jauh, nganter sekolah setiap hari juga saya kuat gitu kan. Nyetir mobil juga udah bisa lagi gitu kan.